pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih ada beberapa menit sebelum kita akan memulai ibadah Paskah kita hari ini. Hari ini ibadah Paskah kita dilakukan secara live Zoom bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan juga dilakukan secara onsite di gereja kita hari ini. Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini saya mengundang, bolehkah maju dulu ke depan supaya kursi yang ada sudah diatur secara social distancing sehingga nanti kalau ada yang datang belakangan tidak mengganggu yang lain, bisa langsung menduduki tempat yang ada di belakang. Terima kasih. Hari ini kita juga berbahagia, bersyukur ibadah kita bukan hanya dihadiri oleh jemaat yang ada di gereja GPKDI Kosambi Baru, tetapi secara live Zoom juga bergabung bersama dengan kita pagi ini Bapak Ibu orang tua PPA. Saya menyambut selamat pagi Bapak Ibu orang tua PPA yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bergabung, beribadah, merayakan kemenangan Yesus bersama-sama dengan kami jemaat GPKDI Kosambi Baru. Kita bersyukur kemenangan Yesus, kita bersyukur lewat kematiannya, kita memiliki jaminan, kita memiliki kepastian hidup kita surga adanya. Amin Bapak Ibu. Kalau belum ada kepastian itu, sia-sialah Paskah kita rayakan tiap tahun. Kita bisa mengoreksi hati kita masing-masing. Sudahkah Yesus benar-benar menjadi juru selamat kita secara pribadi? Tanpa Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi, seperti Rasul Paulus katakan, pengiringan kita kepada Tuhan adalah sia-sia semata. Oleh karena itu mari kita pastikan, kita bukan hanya tahu Yesus, kita bukan hanya mengerti siapa Yesus, tetapi secara pribadi kita sudah mengundang Dia sebagai juru selamat kita. Puji nama Tuhan. Sudah tepat pukul 8 kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua yang ada di ruangan ini untuk bangkit berdiri. Kita akan ambil waktu teduh sejenak. Terima kasih Tuhan. Hari ini mungkin Paskah kesekian yang kami rayakan. Terima kasih kami masih diberi kesempatan. Terima kasih kami masih diberi waktu. Terima kasih kami masih diberikan kemampuan di tengah situasi, di tengah keadaan yang mungkin banyak orang bilang tidak menentu. Tetapi kami bersyukur Tuhan masih memberi kami waktu. Tuhan masih memberi kami kesempatan. Tuhan masih memberi kami satu kesempatan untuk kami boleh bersama-sama merayakan kemenangan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Kami mau gunakan sebaik-baiknya. Kami gunakan semampu kami untuk memberi yang terbaik bagi Engkau. Sehingga ketika mulut kami terbuka untuk mengagungkan Engkau lewat pujian penyembahan, itu pujian penyembahan terbaik kami. Ketika kami duduk mendengar firman-Mu, itu sikap terbaik kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini ucapan syukur kami Yesus. Ini ucapan syukur kami buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah keselamatan yang kami boleh nikmati, buat sukacita kemenangan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang kekal. Terima kasih Anak yang hidup. Terima kasih untuk seluruh karya-Mu Tuhan. Terima kasih untuk jaminan kemenangan yang Kau sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus merenungkan. Dalamnya kasih-Mu tidak pernah terukur oleh keadaan apapun dalam hidup kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segala
pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, murnikanku dengan darahmu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Dengan satu penghayatan, dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersyukur kepadamu, oh Yesus. Sama-sama katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, murnikanku dengan darahmu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau ku sembah, Kau yang terindah, murnikanku dengan darahmu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Dengan sepenuh hati Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darahmu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Engkau ku sembah, Engkau Bapa yang mulia. Seumur hidupku ku hanya mau menyembahmu. Engkau yang terindah, Engkau yang termulia. Tidak ada yang lain yang kami mau agungkan Tuhan. Tidak
ada yang lain yang kami mau puji-puji. Selain Engkau saja satu-satunya yang olehnya kami mendapat keselamatan. Engkau saja satu-satunya Tuhan yang layak terima segala hormat kami, layak terima segala pujian kami, layak untuk terus kami agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hati kami terasa hangat oleh kasih-Mu Tuhan. Hati kami terasa limpah oleh kebaikan-Mu. Hati kami membara oleh cinta-Mu yang besar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang Kau telah selesaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sekarang waktunya kami belajar. Karena Engkau telah memberi yang terbaik bagi kami mau beri yang terbaik yang kami bisa berikan bagi Engkau Tuhan. Mari Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Mari Kau hadir dalam ibadah kami. Baik kami yang ada di ruangan tempat ini maupun keluarga-keluarga, pribadi lepas pribadi yang ada di rumah masing-masing lewat live Zoom. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan ketika Engkau hadir, sesuatu yang besar terjadi. Dan ketika Engkau berkarya, sesuatu yang ajaib terjadi. Kami percaya itu Tuhan. Kami mendoakan, kami berdoa untuk seluruh jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh perangkat yang kami gunakan. Secara khusus untuk kami yang mengikuti ibadah dari rumah lewat live Zoom. Tuhan tolong setiap perangkat, setiap jaringan yang kami gunakan semua dikuduskan oleh Allah. Supaya ini menjadi alat yang efektif. Kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Begitu juga setiap perlengkapan peralatan yang ada di ruangan ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tahu semua dalam kontrol Tuhan. Dan kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami siap memuji yang terbaik bagi Tuhan. Kami siap mengagungkan Engkau. Hadirlah di tengah-tengah kami. Berkaryalah seluas-luasnya di dalam ibadah kami. Di dalam satu nama yang olehnya kami mendapat kemenangan. Kami naikkan doa ini. Haleluya. Semua yang berkemenangan beri katakan amin. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Baik Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Karena Tuhan kita sudah membuktikan Dia menang atas maut. Masih kuat berdiri ya yang ada di ruangan tempat ini. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan 57 berkata. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa karena pemerintahan Dia, Allah kita yang diurapinya ada di dalam kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sama-sama katakan. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena dah dilemparkannya para pedang wanita. Sekali lagi sekarang.
iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi sama-sama, sekarang telah tiba. Yang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, ada iblis yang dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Kita tepuk tangan sama-sama. Oleh darah anak domba. Darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Puji nama Tuhan. Boleh pasti berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Dia menang atas maut. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia bukan Tuhan yang kalah. Jumat kemarin Pak Narto ingatkan kita. Tuhan kita Yesus 100% manusia. Tetapi dia kalahkan maut supaya kita semua punya kepastian hidup kekal. Amin Bapak Ibu. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kata pastinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Sebab Yesus telah menang atas segala sesuatunya bagi saya dan saudara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya.
bersama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Wow. Kemenangan Yesus memberi inspirasi bagi kita. Bahwa kita juga menang atas kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Menang atas setiap kesulitan kita. Menang atas setiap struggling hidup kita. Menang atas setiap persoalan kita. Karena Yesus yang memastikan ketika dia hidup ada hari esok yang baik. Amin. Kita angkat pujian ini. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia. Sekali lagi, anak Allah Yesus namanya. Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia. Saya undang semua bangkit berdiri sebab dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada jaminan yang indah di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau telah hidup, maka ada masa depan yang baik di dalam hidup kami. Sebab Engkau hidup, maka kemenangan yang sama boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Kemenangan-Mu membawa kami sampai pada titik hari ini Tuhan. Bahwa kami pun harus tetap menjadi pemberita kemenangan itu kepada banyak orang. Bahwa kami harus menceritakan kepada banyak orang. Sehingga lewat kemenangan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Semua mengalami keajaiban. Karena Yesus yang maha ajaib itu, yang melakukannya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah bagi anak domba yang duduk di tahta yang maha tinggi, kami terus memberitakan kabar baik ini. Kami terus menceritakan kabar baik ini Tuhan.
Banyak orang yang mendengar tentang Engkau. Banyak orang yang mendengar tentang keselamatan. Banyak orang yang menerima Engkau sebagai juru selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dijalikan, perbuatannya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dijalikan, perbuatannya bagiku. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dijalikan, perbuatannya bagi. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus telah bangkit bagi kami. Terima kasih untuk kepastian kemenangan. Terima kasih untuk kepastian keselamatan. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Hati kami limpah dengan kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Seberapa pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan Engkau. Mari Tuhan menolong. Menjadi persembahan yang boleh menyukakan hati-Mu. Menjadi persembahan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan melihat dalam setiap kata ucapan yang kami naikkan lewat pujian penyembahan kami. Ada hati kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan tiba saatnya kami akan kembali duduk mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Berbicara secara pribadi kepada setiap kami Tuhan. Karena itu yang kami perlu saat ini. Kami tahu Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang akan menolong kami menerjemahkan setiap kata firman-Mu dalam konteks hidup kami secara pribadi. Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu. Hingga setiap perkataan hamba-Mu hanyalah inspirasi ilahi, hikmat ilahi yang memang Tuhan ingin hamba-Mu sampaikan kepada kami sidang jemaat. Kami siap kembali duduk mendengar kebenaran firman. Berotoritaslah atas ibadah kami di ruangan ini maupun di setiap rumah-rumah yang melakukan ibadah secara pribadi. Di dalam satu nama yang mengasihi kami, yang sudah menang atas maut, yang bangkit bagi kami alaskan doa ini.
Haleluya. Amin. Silakan Pak Nabi. Salam Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita patut bersuka cita karena kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari Jumat kemarin kita memperingati Paskah, ya, memperingati tentang kematian Tuhan Yesus Kristus, ya, atau sering disebut Jumat Agung. Tetapi hari ini hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus memang benar ya bahwa Tuhan kita bangkit pada hari Minggu. Ya, itu sebabnya gereja-gereja ya dimanapun berada melakukan ibadah hari Minggu ya, karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu, kecuali gereja Advent ya. Gereja Advent masih mengikuti peraturan hukum Taurat, yaitu ibadahnya pada hari ketujuh ya. Hari ketujuh itu adalah hari Sabtu ya. Tapi kita ibadah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang Kristen ya, yang hidup dalam perjanjian baru adalah hari Minggu. Tetapi sebenarnya bukan harinya yang penting, Saudara. Ya. Hari apa saja bagi kita adalah baik untuk beribadah kepada Tuhan. Karena apa, Saudara? Ya, semua hari adalah harinya Tuhan. Ya, seperti nyanyian yang sering dahulu kita nyanyikan, hari ini harinya Tuhan, hari Senin, hari Selasa, sampai semua hari harinya Tuhan. Ya, kita enggak boleh mendewakan hari. Ya, seperti orang-orang dunia. Kalau mau hajatan, cari hari yang baik. Ya, mau ada acara apapun, cari hari yang baik. Mau lamaran pun, cari hari yang baik. Tapi saudara, bagi kita semua hari adalah hari yang baik. Karena kita berada di dalam ya kasih Kristus, ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, semua hari diciptakan, waktu-waktu diciptakan oleh Tuhan untuk kita orang-orang percaya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya akan mengajak saudara membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15, ya, ayat 1 sampai 4 saja, saudara ya. Ya, sebenarnya ayat 1 sampai ayat 11, tapi kita baca 1 sampai 4 saja. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Puji Tuhan, saudara.
Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, itu sesuai dengan kitab suci. Ya, sesuai dengan kitab suci. Kitab suci yang mana? Kitab suci yang ada dalam Perjanjian Lama, ya. Khususnya di dalam Yesaya pasal 53. Ya, di situ adalah nubuatan-nubuatan tentang kematian, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Penderitaannya semua terperinci di situ ada. Ya. Jadi saudara, Yesus mati di kayu salib adalah sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, ya. Jadi memang Tuhan Yesus datang adalah untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Perjanjian Lama, ya. Jadi Tuhan Yesus, saudara, datang ke dunia, dia mati, dia bangkit, ya, bukan keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan, tapi sungguh-sungguh dia datang, dia mati, dia bangkit sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang dinubuatkan oleh para nabi, ya. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, saudara, Paulus mengatakan bahwa yang sangat penting, ya, dalam ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Saudara, ya. Jadi saudara, yang sangat penting, ya, yang sangat penting di dalam Alkitab kita ini, ya, yang sangat penting dalam Alkitab ini adalah bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Haleluya. Saudara, jadi ya, kalau ada orang-orang yang mengolok kita, kok Tuhannya orang Kristen bisa mati? Katanya Tuhan Maha Kuasa, ya. Katanya Tuhan Pencipta, ya. Tuhan itu dari kekal sampai kekal, tidak berkesudahan, Alfa dan Omega. Ya. Kenapa Tuhannya orang Kristen bisa mati? Justru saudara, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga Tuhan kita bisa mati. Ya, Tuhan kita bisa hidup, Tuhan kita juga bisa mati, Tuhan kita juga bisa bangkit. Ya. Kalau Tuhan kita besi yang diukir-ukir seperti keris, ya, saudara, ya, kan ada kalau di Jawa orang punya keris dipelihara, ya, atau mungkin di tempat-tempat lain, itu kan dari besi. Terus setiap hari Jumat dikasih sesaji apa? Bunga telon namanya. Bunga telon itu bunga yang terdiri dari tiga jenis bunga telon, ya. Ya, saudara, dulu saya sering disuruh, ya, sama ibu saya waktu kecil setiap hari Jumat, ya, suruh beli bunga telon, ya, karena bapak saya pelihara keris yang cuma kecil gitu, saudara, ya. Sering saya pegang waktu saya udah percaya Tuhan, tak kutukin, saudara. Kamu kurang ajar, saya bilang begitu. Ya, saudara. Jadi saudara, ya, kalau Tuhan kita besi, itu benda mati, ya, nggak bisa hidup, apalagi bangkit. Ya, Tuhan kita bukan batu ukir-ukiran, tapi Tuhan kita seperti yang kemarin sudah saya katakan, Tuhan kita itu manusia. Ya, apa salahnya kalau Tuhan kita manusia? Ya, ada yang bilang, wah, Tuhannya orang Kristen manusia, keluar dari rahim perempuan. Memang salahnya apa kalau Tuhan keluar dari rahim perempuan? Ya. Saudara, justru kita bangga Tuhan kita manusia, 100% manusia. Kenapa? Bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bukan Tuhan yang ngomong doang, ya. Bisa ngomong aja, omong kosong.
Ya, nggak pernah bisa merasakan kelemahan-kelemahan yang kita alami. Ya, ya, Tuhan kita adalah manusia 100%. Tetapi dia Allah pencipta 100%, saudara ya. Nah, sebagai manusia dia merasakan. Ya, jadi Tuhan bukan sekedar memberikan perintah untuk kita lakukan. Tapi dia juga sebagai manusia dia melakukan perintah. Ya, merasakan kelemahan kita. Dia bisa sedih, ya, dia bisa takut, dia bisa sakit. Ya, ketika cambuk, ketika dia disalib, dia merasakan sakit. Ya. Bahkan waktu di Taman Getsemane, ya, Yesus begitu takut, ya, sampai ya tawar-menawar ya dengan Bapa surgawi, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya kita bangga bahwa kita punya Allah manusia 100%. Ya, sebagai manusia kata Paulus dia mati dan ini yang sangat penting. Ya, jadi bagi kita orang percaya sebagai orang Kristen yang penting adalah bahwa Yesus sebagai manusia dia mati. Dan dia bukan mati begitu saja, tapi kematiannya untuk menebus dosa-dosa kita. Darahnya menghapus semua dosa-dosa kita yang sangat banyak, dosa-dosa kita yang keji. Ya. Kita seharusnya dihukum. Kita sebenarnya adalah menerima kutukan, tapi hukuman dan kutukan telah ditimpakan di dalam tubuh Tuhan Yesus sebagai manusia. Saudara, kita enggak menerima hukuman. Ya, kita tidak menerima kutukan, tapi hukuman dan kutukan ditanggung oleh Tuhan Yesus. Justru apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus tidak akan pernah kita rasakan, karena kutukan hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Makanya Paulus mengatakan yang sangat penting adalah bahwa Yesus benar-benar mati untuk dosa-dosa kita. Haleluya. Ya, makanya kita bangga punya Tuhan yang bisa mati dan matinya bukan mati yang sia-sia. Ya, banyak orang matinya sia-sia. Ya, Yesus matinya tidak sia-sia. Kematian Yesus untuk menanggung dosa-dosa kita. Banyak orang matinya sia-sia, saudara. Ya, punya talenta, punya potensi, tapi udah mati duluan karena potensi talentanya nggak dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi waktu meninggal, ya, dia dikubur dengan apanya? Tubuhnya dan segala potensi talentanya ikut dikubur. Haleluya, jangan sampai mati kita nanti saudara talenta kita, karunia kita, ya, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita ikut terkubur, belum tersalur untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita semua diberi kekayaan oleh Tuhan, saudara. Kekayaannya apa? Potensi. Ya, kekayaannya adalah karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita kalau mati nanti mati seperti Tuhan Yesus. Matinya sungguh sangat berarti untuk banyak orang. Ya, itu sebabnya saudara Tuhan mau semua orang diselamatkan. Lewat kematiannya Tuhan mau semua orang diselamatkan. Ya, Tuhan enggak pilih kasih. Ya, Tuhan enggak pilih-pilih. Walaupun ada gereja yang mengajarkan ya bahwa keselamatan itu adalah predestinasi. Ya, predestinasi itu adalah takdir. Ya, jadi
orang itu selamat atau tidak sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Dan ini saudara, saya sangat menentang. Kenapa? Ya, dan itu gereja-gereja besar yang menganut ajaran itu. Gereja-gereja mainstream banyakannya. Saudara, keselamatan itu adalah takdirnya Tuhan untuk semua orang. Amin. Kalau keselamatan itu hanya ditakdirkan kepada orang-orang tertentu, buat apa kita menginjil, saudara? Toh orang yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan selamat, nanti selamat dengan sendirinya. Ya, percaya kepada Tuhan dengan sendirinya. Tapi yang benar, saudara, seperti firman Tuhan mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya, saudara, klop dengan firman Tuhan yang mengatakan, ya Tuhan mau semua orang diselamatkan. Itu sebabnya kita harus punya roh yang menyala-nyala untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar keselamatan, kabar sukacita kepada semua orang. Ya, karena hatinya Tuhan untuk keselamatan semua orang. Ya, Tuhan kalau pilih-pilih orang diselamatkan ya egois, saudara. Ya, Tuhan pilih kasih, tidak adil. Tuhan adil, mau semua orang diselamatkan. Tapi kalau ada orang sudah menerima berita Injil, tidak mau percaya kepada Tuhan, ya udah bukan urusan Tuhan, saudara. Ya, karena manusia punya kebebasan untuk memilih, ya, punya kebebasan untuk memilih. Ya, kembali saudara, bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah itu berita yang sangat penting. Ya, dan saudara, itu sebabnya kita bangga, ya, Tuhan kita bisa mati, ya, karena Dia bisa hidup, tentunya Dia bisa mati dan Dia bisa bangkit. Ya, haleluya. Tapi saudara, Allah-Allah yang di luar sana, ya, Allah-Allah yang di luar, ya, yang berupa patung, ya, yang berupa ya tempat-tempat angker, ya, mereka menyembah pohon-pohon, batu-batu besar, sumber-sumber air disembah, laut disembah, dikasih persembahan, ya, dengan kepala kerbau dan sebagainya, saudara, ya. Mereka adalah Tuhan atau Allah yang mati. Tuhan kita Allah yang hidup, itu sebabnya bisa mati, tapi juga bangkit. Kita bangga, ya, ya. Seperti nyanyian mengatakan, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, haleluya. Kita bangga punya Yesus adalah manusia 100%. Yang bisa mati, tetapi juga bisa bangkit. Ya. Dia bangkit untuk apa, saudara? Ya, dia bangkit seperti firman Tuhan ayat yang keempat tadi, dia bangkit, saudara, dari kubur. Untuk apa dia bangkit? Ya. Saudara, Yesus waktu mati tidak kembali ke statusnya sebagai Allah yang 100%. Di dalam kealahan Yesus, ya, di dalam kealahan Yesus masih melekat dengan tubuh manusia yang namanya tubuh kebangkitan. Ya. Jadi waktu Yesus bangkit, Yesus tidak kembali menjadi Allah 100%. Memang Allah 100%, tapi di dalam Allah 100% tetap melekat manusia 100%. Karena ada yang mengajarkan waktu ya Yesus sudah bangkit, dia bukan lagi manusia 100%. Salah, saudara. Yesus waktu bangkit tetap manusia 100%. Itu sebabnya dia menampakkan diri, bahkan dia minta Thomas yang ragu-ragu tentang kebangkitannya untuk memegang tangannya, menjamah bekas paku yang di tangannya. Ya, dan Thomas melakukannya. Artinya ketika Yesus bangkit, masih melekat
ya, manusia 100% di dalam kealahan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemarin sudah saya sedikit singgung, saudara ya. Untuk apa Yesus tetap menjadi manusia 100%? Memang tubuh kebangkitan Yesus tidak lagi taat atau tunduk kepada hukum alam, saudara. Itu sebabnya ketika murid-muridnya ada di dalam ruangan, Yesus tiba-tiba walaupun pintunya tertutup, dia masuk. Ya, karena apa? Ya, Yesus tubuh kebangkitannya tidak tunduk kepada hukum alam. Ya. Nah, saudara, jadi ya Yesus bangkit ya, di dalam kealahan Yesus masih melekat manusia 100%. Untuk apa? Ya, kemarin sudah saya sampaikan sedikit, untuk menjadi imam besar, imam yang agung. Waktu Yesus belum mati dan bangkit, saudara, Yesus belum menjadi imam besar, belum menjadi imam agung. Imam besar itu ya disandang, ya, status imam besar itu disandang oleh Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, baru dia menjadi imam besar. Kenapa saudara begitu? Karena Yesus ya sebagai manusia ya menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat ya di dalam hukum Taurat setiap orang berdosa ya dibantu oleh imam ya memberikan korban persembahan dan disembelih, darahnya dipercikkan ya, dagingnya dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, jadi dosa orang-orang dalam perjanjian lama disucikan dan oleh darah binatang. Itu gambaran dari darah yang sebenarnya, yaitu darah Yesus. Ya. Jadi Yesus bukan menyucikan ya orang berdosa dengan darah binatang seperti yang dilakukan oleh imam-imam. Ya. Tapi Yesus Tuhan kita ya, yang sangat kita banggakan adalah Dia mempersembahkan darahnya sendiri, saudara, untuk menguduskan kita. Luar biasa. Haleluya. Yesus tidak pakai darah binatang, domba, lembu, kambing, burung, saudara, tidak. Ya, Yesus telah memberikan darahnya sendiri. Itulah ya, Yesus disebut imam besar, imam yang agung karena dia menyucikan kita bukan pakai darah binatang, tapi dengan darahnya sendiri, darah yang kudus, darah yang tidak cacat dan celah. Haleluya. Makanya saudara, setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, dia menjadi imam besar, menjadi imam yang agung buat kita. Haleluya. Dan dia akan terus menyucikan kita. Kita yang belum sempurna ini. Kalau kita datang kepada Yesus, imam besar itu tugasnya adalah mengampuni, menyucikan dosa-dosa kita, saudara. Jadi kalau nggak ada imam besar, kita salah, dihukum, saudara. Masuk penghukuman yang kekal. Tapi kita punya imam besar. Kita punya imam agung Tuhan Yesus Kristus. Kita yang belum sempurna, yang kadang-kadang tersandung dengan kesalahan. Kita tidak sengaja berbuat dosa. Maka imam besar itu ya, akan menyucikan kita ketika kita datang kepadanya. Ya, kita mengakui dosa kita, ya, kita minta ampun kepada Tuhan. Imam besar itu menyucikan kita. Haleluya, itu tugas imam besar. Ya, dan hanya Yesus yang bisa terus-menerus menyucikan kita. Sehingga karena ada imam besar yang menyucikan kita, saudara, kita setiap saat bisa datang kepada Bapa.
Kita bisa datang kepada Allah. Kita bisa datang memuji, kita bisa datang menyembah, kita bisa beribadah. Karena ada imam besar yang menyucikan kita. Sehingga kita di hadapan Tuhan, kita bukan orang berdosa. Kita di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang disucikan. Itu sebabnya Paulus sering menyebut orang-orang percaya adalah orang-orang suci. Di Alkitab orang-orang percaya disebut orang suci. Jadi kalau kita ini disebut orang suci, jangan minder, saudara. Ya, jangan kita minder. Memang kita orang suci karena disucikan oleh imam besar Tuhan Yesus. Bukan sombong kalau kita orang suci. Memang Tuhan yang menyucikan, bukan kita. Ya kan? Kita masih banyak kekurangan. Kita masih terus menuju perjalanan kesempurnaan, menuju keserupaan Kristus. Tapi darah Yesus menyucikan kita terus-menerus karena Dia adalah imam besar. Amin. Tapi bukan berarti, oh kalau gitu saya berbuat dosa aja. Saya hidup terus-menerus dalam dosa aja. Salah, itu sesat, saudara. Orang yang sudah disucikan oleh Tuhan tidak bisa lagi hidup dalam dosa. Memang kita bisa kesandung dalam dosa. Kita jatuh. Tapi tetap kita akan segera bangkit. Kita akan segera sadar, Tuhan ampuni. Dan imam besar itu Tuhan kita Yesus Kristus menyucikan kita. Jadi saudara, imam besar itu harus manusia. Amin. Imam besar itu harus manusia. Enggak bisa kalau imam besar itu adalah Allah yang roh 100% itu, saudara. Karena kita enggak bisa bersentuhan. Kita enggak bisa berkomunikasi dengan Allah yang 100% itu. Karena manusia, kita ini manusia. Ya, enggak bisa kita datang kepada Allah yang roh itu, saudara. Ya, kita datang melalui imam besar yaitu Yesus yang 100% adalah manusia. Tapi sekarang keadaan Yesus adalah tubuh kebangkitan. Nah, karena Yesus bangkit, saudara, ya, Yesus sebagai manusia bangkit, ya, Dia yang sulung yang bangkit supaya apa? Supaya kita orang percaya nanti juga mengalami kebangkitan. Walaupun kita sudah mati bertahun-tahun, ya, orang-orang percaya di zaman Tuhan Yesus, ya, di zaman gereja mula-mula, semua nanti akan dibangkitkan yang sudah mati, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan kita akan diubahkan dalam sekejap mata. Haleluya. Kita bangkit, diubahkan, dan kita mengenakan tubuh kebangkitan. Kalau tidak ada manusia yang bangkit dari kematian, kita tidak akan pernah bangkit dari kematian, saudara. Ya, ini yang harus dicamkan. Jadi kalau Yesus sebagai manusia tidak mati dan bangkit, kita sebagai orang, ya, orang berdosa nggak akan pernah mengalami kebangkitan. Tapi karena Yesus mati dan bangkit, kita nanti juga akan dibangkitkan. Haleluya. Makanya saudara, kita bersyukur, kita bangga punya Tuhan manusia 100%, punya Tuhan bisa mati, kita punya Tuhan yang bangkit. Supaya kita juga bangkit mengenakan tubuh kebangkitan. Haleluya. Ya, jadi tidak salah kalau pujian mengatakan sungguh ku bangga Bapa. Ya. Punya Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Yang telah menjadi manusia. Mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Haleluya, saudara. Jadi saudara, ya, kita punya imam besar yang luar biasa. Setiap saat dimanapun kita berada, kita bisa datang kepada Tuhan. Ya,
di rumah, di kamar, di perjalanan, ya, di bis, di kereta, kita bisa setiap saat berdoa datang kepada Tuhan. Karena kita punya perantara, yaitu imam besar Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam kitab Ibrani dikatakan, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Ya, kalau di zaman Taurat kita nggak ada keberanian datang kepada Allah, saudara. Kenapa? Ya, harus melalui imam. Ya, dan yang bisa datang kepada Tuhan, ya, kepada Yehova, saudara, itu hanya imam besar, itu pun 1 tahun sekali. Ya, yang bisa masuk ruang Maha Kudus, ya, yang mencerminkan, yang mengekspresikan kehadiran Tuhan, itu adalah ruang Maha Kudus, dan itu yang boleh masuk hanya imam besar. Itu pun enggak sembarangan, saudara. Ya, imam besar masuk hadirat Tuhan itu enggak boleh sembarangan, harus memenuhi syarat-syarat sampai terperinci, saudara. Makanya kalau ada kesalahan, imam besar bisa mati di ruang Maha Kudus. Tandanya kalau mati apa? Di sini dikasih bunyi-bunyian gemerincing di kaki sini. Ya. Terus dikasih tali. Ya. Jadi selama masih ada bunyi kerincing, kerincing, kerincing di ruang Maha Kudus, artinya apa? Imam besar belum mati. Tapi kalau sudah enggak ada bunyi, itu berarti mati, saudara. Berarti ditarik pakai tali. Ya, jadi tali sebelum masuk itu udah diikat dengan tali, ditarik. Jadi enggak boleh masuk ruang Maha Kudus, siapapun enggak boleh ya langsung mau ngambil imam besar yang mati gitu, enggak boleh, saudara. Jadi sebelum masuk imam besar itu udah pakai gemerincing, pakai tali, ya. Jadi kalau mati, saudara tinggal ditarik dari luar. Jadi untuk menghadap Tuhan nggak boleh sembarangan. Itu pun setahun sekali, saudara. Haleluya. Jadi saudara, tidak ada keberanian orang untuk menghadap Tuhan. Ya, imam besar aja bisa mati, apalagi orang biasa. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ya, kita bisa dengan penuh keberanian menghadap Tuhan. Karena ada imam besar menjadi perantara kita. Yang menguduskan kita sehingga kelemahan-kelemahan kita ditutup oleh darahnya. Kita dipandang layak, dipandang kudus di hadapan Tuhan karena darahnya, bukan karena usaha kita. Amin. Ini saudara, yang penting kata Paulus. Ya, yang sangat penting ini yang harus kita ketahui ini, saudara. Ya. Sehingga dengan demikian, saudara, ya, kita sebagai umat Kristen sungguh-sungguh kita bersyukur ya kepada Tuhan. Ya, kejadian kita ya mengalami kelahiran baru menjadi umat Tuhan itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Ya, makanya jangan kita mengeluh sebagai anak-anak Tuhan, bersungut-sungut, ya. Jangan kita sebagai anak Tuhan, ya, kita enggak berterima kasih. Ya. Nah, saudara, Paulus mengatakan, karena semua yang dia terima itu menggerakkan dia, ayat 10 tadi, saudara, ya, ayat 10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, karena semuanya tadi, saudara. Yesus mati, Yesus bangkit, ya, yang membuat kita orang yang penuh dengan anugerah, saudara.
Ya, kita ditebus, disucikan, kita dilayakkan menghadap Tuhan karena ada imam besar kita Yesus Kristus. Nanti satu saat kita akan dibangkitkan, mengenakan tubuh kebangkitan. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Itulah yang mendorong Paulus, saudara. Dia bekerja keras, ya, dia melayani Tuhan. Dia mengatakan, aku lebih dari yang lain dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, saudara, karena anugerah Tuhan, mari kita berlari-lari. Ya, apa yang menjadi tugas kita? Mari kita bekerja keras. Ya, seolah-olah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya, kalau kita melayani, jangan kita melayani setengah-setengah. Melayani dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah sungguh-sungguh, lebih dari sungguh-sungguh untuk kita, saudara. Amin. Tuhan sudah sungguh-sungguh memberikan semuanya kepada kita. Ya, mari kita sungguh-sungguh. Jangan lagi ya tidak sungguh-sungguh. Ya. Kalau saudara dipercayakan pelayanan, sungguh-sungguh kerjakan. Jangan setengah-setengah. Ya, seperti Paulus tadi, itu respon, ya. Respon Paulus, dan kita pasti bisa, saudara. Amin. Kekuatan kita adalah Tuhan. Untuk menjadi orang yang serius, yang sungguh-sungguh kita pasti bisa. Ya, kita bisa bekerja di kantor lebih keras, lebih sungguh-sungguh dibanding yang lain. Bisa karena kekuatan kita dari Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan, segala perkara dapat aku tanggung karena Kristus. Karena Kristus semua perkara dapat kita tanggung. Ya, mari kita memuliakan Tuhan dengan karya-karya kita, dengan pekerjaan-pekerjaan kita, dengan pelayanan-pelayanan kita. Ketika saudara melakukan pekerjaan sekuler sekalipun, kalau saudara melakukan seolah-olah kepada Tuhan, itu melayani. Nilainya tidak kurang dari yang melayani di gereja, saudara. Ya, amin. Saudara bekerja sungguh-sungguh di tempat pekerjaan yang sekuler, baik saudara bisnis maupun saudara ya, kerja kantoran. Ya, kalau saudara kerjakan sungguh-sungguh dengan segenap hati, segenap tenaga, saudara melakukannya dengan serius seolah-olah kepada Tuhan, nilainya tidak kurang dari mereka yang melayani di gereja. Bahkan sekalipun kita melayani di gereja, tapi kalau nggak sungguh-sungguh, nggak punya nilai, saudara. Nggak punya nilai di hadapan Tuhan. Ya, mari kita sungguh-sungguh, saudara, memberikan terbaik untuk Tuhan, ya, supaya nanti ya Tuhan senang, ya, menjadi kebanggaan Tuhan hidup kita, ya. Mungkin saudara ya baru dipercayakan pekerjaan-pekerjaan yang kecil, lakukan dengan sungguh-sungguh, baik itu yang sekuler maupun yang rohani, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan bersama-sama mempersiapkan roti dan anggur untuk sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Haleluya, Yesus. Yang
Mari kita angkat tinggi-tinggi mengatasi kepala. Roti yang kita angkat ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah di kayu salib. Dengan penuh hormat mari kita tinggikan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur. Anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah melambangkan darah Tuhan Yesus. Oleh darahnya kita disucikan. Oleh darahnya kita dipersatukan. Sehingga kita menjadi tubuh Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik. Luar biasa. Tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu membuat kami bangga. Kasih-Mu membuat kami mengagumi-Mu Tuhan. Engkau lebih dari segalanya dalam hidup kami. Terima kasih. Kami serahkan segenap hidup kami ke tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Terima kasih Pak Narto yang sudah menolong kita untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Puji nama Tuhan, kita diingatkan lagi pengorbanan Kristus, kebangkitan dan kemenangan Yesus memberi kita semangat melakukan jauh lebih baik dari sebelumnya. Memberi kita motivasi, memberi kita semangat untuk bekerja lebih giat lagi dari sebelumnya. Amin Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan, Bapak Ibu yang ada di ruangan tempat ini bisa mempersiapkan amplop persembahannya. Sementara Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu bisa memilih silahkan apakah setiap minggu atau 1 bulan sekali untuk bisa memberikan persembahan melalui non tunai. Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening yang kami selalu cantumkan di setiap ibadah. Tapi sebelumnya mari kita akan angkat persembahan kita akan berdoa kepada Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kalau kami boleh menerima bukan hanya anugerah keselamatan dari Engkau, tetapi jalan hidup kami semua dijamin oleh Tuhan. Siapakah kami? Tetapi syukur kepada Allah yang sudah memberkati kami dengan berlimpah. Bukan hanya berkat jaminan keselamatan yang pasti, tetapi berkat sehari-hari Tuhan cukupkan. Kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini, sebagai respon ucapan syukur kami mau belajar memberi buat Engkau. Mungkin tidak seberapa, tetapi mari Tuhan melihat dalam setiap pemberian kami, dalam setiap tangan yang terangkat, ada hati kami yang rindu memberi yang terbaik bagi Engkau. Ada hati kami yang mengasihi Engkau. Berkenanlah atas persembahan kami, dan kami ingin memberi dengan bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Haleluya. Amin. Kami beri puji, kami beri hormat.
segala kuasa, kemuliaan hanya kepadamu. Puji, kami beri hormat, segala kuasa, kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Sekali lagi kami beri puji, kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa, kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Terima kasih sekali untuk persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan. Kita tidak bisa memberi waktu kita bisa memberi uang kita. Kita tidak bisa memberi uang kita tidak punya waktu, kita bisa memberi lutut kita, mendukung pelayanan ini dengan doa-doa kita. Amin Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Dan satu kerinduan kami, kerinduan Pak Narto juga sudah pasti, kita jemaat bertumbuh. Kita bukan menjadi jemaat yang hanya mau dilayani, tetapi kita saling melayani. Karena itulah sesungguhnya yang Tuhan mau di dalam perkumpulan jemaat kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa pengumuman sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita. Yang pertama, hari ini anak-anak sekolah minggu akan merayakan Paskah. Paskah mereka unik, Paskah mereka spesial. Jadi karena mereka sudah 1 tahun lebih tidak bertemu satu dengan yang lain, maka kakak-kakak sekolah minggu sudah merancang. Mereka akan dibagi menjadi beberapa kelompok rumah per rumah. Sehingga mereka bisa bertemu hanya untuk 2 atau 3 keluarga, mereka akan beribadah di sana. Kakak-kakaknya yang akan keliling. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah melayani di gereja anak, sudah memberi yang terbaik buat anak-anak kita. Puji nama Tuhan, kita akan terus doakan supaya acara ini bisa berjalan dengan baik. Anak-anak di dalam usia kecil mereka membuka hati menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadinya. Yang kedua, hari Minggu besok kita tetap akan ada ibadah. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa kita masih tetap dengan protokol kesehatan kita. Jadi Bapak Ibu mohon ketika kami share informasi, boleh Bapak Ibu mengisi pendaftaran. Bukan apa-apa, kami hanya ingin memastikan bahwa ruangan ini cukup dengan social distancing, sehingga kita tetap, walaupun kita tetap bisa bersekutu, kita tetap bisa beribadah, tetapi kita juga tetap waspada gitu ya. Itu kita diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga kita akan gunakan itu. Bapak Ibu yang aku nggak bisa mengisi Google Form dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa japri, bisa ke Saudari Mima, bisa ke saya. Bisa hubungi secara pribadi, nomornya di mana? Ada di dalam grup. Kalau Bapak Ibu belum ada di grup GPKDI, Bapak Ibu bisa menghubungi Saudari Mima, nanti akan dimasukkan. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa mendaftar. Jika kesulitan mendaftar, bisa menghubungi kami. Ini semata untuk kebaikan kita bersama ya. Jadi mohon maklumnya, mohon kerjasamanya, mohon perhatiannya. Kemudian besok ibadah akan tetap dilakukan secara live Zoom jam 8 pagi dan juga ibadah di tempat ini dengan jumlah terbatas dan melalui pendaftaran terlebih dahulu. Setelah selesai ibadah ini, kami mengundang teman-teman yang akan yang pelayanan di gereja anak dan juga di ibadah raya melalui PW tim, silahkan untuk tetap tinggal di tempat. Ada beberapa hal yang Pak Narto ingin sampaikan. Saya rasa itu pengumuman hari ini. Saya undang semua untuk boleh bangkit berdiri. Oh iya, setelah ini Bapak Ibu akan menerima telur, tetapi karena ini masih dalam pandemik dan kita sama-sama tetap waspada, satu keluarga hanya satu ya.
Kecuali yang single karena memang di rumah dia sendiri ya dia dapat 1 seperti itu. Jadi pastikan bahwa nanti di luar sudah ada teman-teman asyir yang sudah mempersiapkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu orang tua PPA bersama dengan para mentor yang sudah bergabung di live Zoom hari ini. Terima kasih, semoga ibadah kita hari ini kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan masuk kepada doa syafaat sekaligus doa berkat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah hadir tengah-tengah kami. Kami sudah memuji, membesarkan Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah diberkati dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan terus menggerakkan kami untuk kami semakin maksimal di dalam kehidupan kami, mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi tugas-tugas kami, baik kami di dalam pelayanan di gereja maupun di pelayanan kami di tempat bekerja, pekerjaan sekuler. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau terus melimpahkan kekuatan, kesehatan kepada kami, sehingga kami tetap eksis, kami tidak jatuh di dalam sakit penyakit, tetapi kami sehat, kuat dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami, usaha-usaha kami Tuhan, supaya kami juga tidak kekurangan makanan, minuman, kekurangan apa yang menjadi kebutuhan dasar kami ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa juga buat rekan-rekan kami yang ada di Zoom, di live Zoom Tuhan tolong, supaya mereka semua juga diberkati sama seperti kami diberkati. Terima kasih, kami berdoa buat bangsa negara kami yang kami cintai, biar lawatan Tuhan melanda Indonesia. Banyak pertobatan terjadi di mana-mana yang tidak bisa dihalang-halangi, dibendung oleh kekuatan apapun. Kami boleh menyaksikan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, pejabat tinggi, semua Tuhan, dari pusat sampai daerah, supaya roh takut gentar akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang sungguh-sungguh menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita berpisah dan terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Selamat Hari Paskah. Biarlah kemenangan Yesus. Selamat Hari Paskah semuanya. Selamat Paskah semua. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Selamat Paskah. Selamat Paskah semuanya. Dan memberkati. Baik yang di tempat ini, live Zoom. Tuhan berkati, haleluya. Selamat Bapak Ibu diberkati. Silakan lagi. Kelar. Lagi nama. Paskah semuanya. Pelayan-pelayan Tuhan tetap ada di tempat. Ini gimana? Masih nih kok.